Perkenalkan, nama saya Lorenzi Prasanda, NIM E10322211024 dari Prodi Ilmu Pemerintahan PPAPK kelas A. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nur Handayani, SSOS, MAP. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai analisis pembangunan Ibu Kota Negara IKN baru berdasarkan teori pembangunan. Jadi, apa sih IKN itu? IKN adalah Indonesia yang tengah memulai perubahan sejarah yang monumental, yaitu pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara IKN, Nusantara ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancangkan oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara juga akan direncanakan untuk diresmikan tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pembangunan IKN didasarkan karena jumlah mobilisasi padatnya penduduk yang semakin meningkat di kota Jakarta. Perjalanan pemindahan IKN ini telah dimulai sejak era Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, di mana pada saat itu Presiden Insinyur Soekarno memperkenalkan ide ini dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi yang potensial. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun, pada tahun 2019, Presiden Insinyur Joko Widodo mengangkat isu ini, kemudian program tersebut baru dijalankan pada masa pemerintahan Insinyur Joko Widodo sekarang, di mana Presiden menerapkan program ini sebagai solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi fokus penting dalam pemikiran Presiden. IKN tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang. Adapun undang-undang mengenai IKN terdapat pada nomor 3 tahun 2022 yang mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara juga memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan yang pertama, menjadi kota keberlanjutan di dunia. Yang kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dan yang ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemindahan Ibu Kota Negara IKN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk membuktikan target ekonomi Indonesia tahun 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Baiklah, sekarang saya akan menganalisis berdasarkan teori modernisasi bagaimana pembangunan IKN diharapkan dapat membawa modernisasi dan perkembangan ekonomi serta sosial di Indonesia. Jadi, penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan bisa mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta dapat mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari 2 kabupaten. Kabupaten yang pertama
Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU, dan kabupaten yang kedua, Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR. Ibu kota negara baru mempunyai 5 visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa, sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable, modern, dan berstandar internasional. Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Diharapkan juga dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, serta tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya ASN, namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN, berkembang 2 skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 jiwa orang ASN dan 118.513 orang ASN, dan itu jika dibatasi umur hingga 45 tahun. Kemudian teori ketergantungan. Bagaimana proyek ini dapat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap investasi asing dan teknologi luar negeri, serta bagaimana ini dapat mempengaruhi kedaulatan dan ketergantungan ekonomi Indonesia. Jadi, pembangunan IKN Nusantara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kota-kota di sekitarnya. IKN biasanya dirancang sebagai pusat ekonomi dan industri dengan fasilitas khusus untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga dapat memberikan efek positif dan negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Pembangunan IKN yang dimulai tahun 2022 hingga saat ini tentunya akan membawa dampak positif kepada daerah sekitar IKN di Nusantara. Keberadaan IKN Nusantara sebagai suatu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Juru bicara Otorita IKN, Troy Pantau, menyebutkan pembangunan IKN memiliki dampak positif bagi kota penopangnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Untuk menggerakkan perekonomian di IKN dan di kawasan Kalimantan Timur, kerjasama antar kota juga harus dijalin, yang nantinya akan berujung pada penguatan rantai nilai domestik di wilayah Kalimantan Timur. 3 kota, yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN juga akan diproyeksikan menjadi saraf dalam strategi 3 kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi. Selanjutnya, teori pembangunan berkelanjutan. Evaluasi apakah rencana pembangunan IKN memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Jadi, rencana pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara merupakan sebuah aspek yang diperhatikan oleh pemerintah upaya mencapai proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur. Nah, perencanaan pembangunan IKN tersebut terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disebutkan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di tingkat inklusivitas. Dalam hal ini, pengikutsertaan peran masyarakat setempat yang sebagai pelaku utama pembangunan itu sangat penting. Dengan sejalannya penyiapan infrastruktur IKN, hal yang paling penting juga yaitu penyiapan sumber daya manusia lokal yang berkualitas.
Dengan hadirnya berbagai sektor industri, ketergantungan pada sektor tertentu dapat dikurangi, sehingga bisa meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap perubahan global dan memberikan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta berkurangnya tingkat pengangguran. Dan dari segi fasilitas infrastrukturnya, pembangunan IKN ini adanya perencanaan pembangunan yang merata seperti jalan raya atau pelabuhan dan bandara yang bertujuan untuk masyarakat agar dapat mengakses fasilitas, bukan hanya konektivitas antar kota saja, tetapi kualitas hidup penduduk setempat. Juga pentingnya pendidikan yang diberikan oleh lembaga untuk menciptakan lingkungan hidup yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan standar kehidupan masyarakat yang berkualitas dari perawatan medis atau kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan materi video pembelajaran mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.